Tes tes tes, one two three and action. Halo guys, selamat siang atau sore buat yang nonton di saya rilis video ini. Ya, ini nanti saya bakal bikin playlist baru, itu namanya kita coba ngebedah study case. Mungkin untuk teman-teman dari atau adik-adik ya, adik-adik yang kemarin 7 Desember 2024 udah ngelaksanain wawancara. Ada satu yang belum, yang viral, tapi nggak apa-apa. Saya bakal coba ngejawab soal-soal problem solving dari POV saya. Dan juga ya harusnya ini soal-soal ini memang cukup sulit kalau misalnya dijawab sama yang kelas 10, tapi tentu kalian harusnya sebenarnya tuh mampu bisa jawab. Jadi ya karena kalian sepertinya masih belum puas dengan jawaban kalian sendiri atau kalian masih mencari tahu jawaban aslinya gimana, saya bakal coba bantu jawab ya. Oke, nanti soalnya bakal saya tambah gambarnya di, ya kayaknya di sini sih ya. Oke, ntar saya pindah deh di sini deh. Alright. Saya bakal coba baca di HP saya. Nanti teman-teman bakal lihat editannya ya. Oke, pertama saya bakal bacain ini, yang bikin by the way namanya Kak Christophorus Fredericus Monianga dari kelas the TKP ya, TKP 2. Ya, ini dia kakak yang bikin soal-soalnya nih ya, yang agak agak susah, tapi bakal saya coba bantu jawab ya. Biar kalian puas, tapi kita langsung ke ininya aja. Latar belakang dulu. Anda adalah anggota MPK di sebuah SMA yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kinerja OSIS dan memastikan bahwa semua kegiatan OSIS berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan sekolah. Baru-baru ini, tim OSIS menghadapi masalah internal yang cukup serius. Beberapa anggota OSIS membentuk kelompok atau yang bisa disebut circle yang memiliki pandangan berbeda tentang bagaimana organisasi harusnya berjalan. Konflik mulai terjadi antara kelompok ini dan anggota OSIS lainnya. Hal ini menyebabkan terjadi gesekan, ketegangan, dan mengganggu jalannya komunikasi antara anggota OSIS, sehingga menghambat kinerja mereka dalam merencanakan dan menjalankan program-program untuk sekolah. Sebagai anggota MPK, Anda merasa perlu turun tangan untuk membantu menyelesaikan konflik ini agar OSIS bisa kembali bekerja dengan baik dan mencapai tujuannya. Sebagai perwakilan kelas, Anda juga harus memastikan bahwa semua suara dari kelas-kelas didengar dan tidak ada kelompok yang merasa terabaikan. Nggak nyambung sih. Tapi kita baca tugasnya ya. Tugasnya adalah langkah pertama yang akan diambil untuk menangani konflik ini. Lalu jelaskan proses yang akan Anda lakukan untuk memastikan penyelesaian konflik yang efektif, serta langkah-langkah tindak lanjut yang perlu diambil untuk mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan. Oke, pertama kita tahu ya, circle itu sebenarnya dari pendapat saya, dari pandangan saya, circle itu seharusnya nggak perlu terjadi ya, nggak perlu terjadi, nggak perlu dibuat, nggak perlu. Kenapa? Karena pada dasarnya OSIS itu kalau bekerja tuh ya harusnya tuh bersama-sama, nggak perlu sampai bentuk circle, nggak perlu kalian nyaman dengan ngobrol sama orang-orang yang ini aja ya. Misalnya circle BPH, karena kebiasaan ngobrolnya sama yang sesama BPH, itu kan bahaya. Lalu juga eh saya pernah dengar dari Pak Rido sendiri, guru kesiswaan, yang sempat mention ke saya atau ngasih ke saya suatu kata. Itu namanya tuh conflict of interest. Jadi sebuah kepentingan konflik, ntar saya bacain ya. Saya coba baca juga nih. Apa itu conflict of interest? Conflict of interest itu ya kalau pengertian dari Google adalah konflik yang disebabkan karena seseorang mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan organisasi atau publik tanpa mempertimbangkan keadilan maupun kejujuran. Nah, ya kadang terjadi karena berbeda pangkat. Nah ini contohnya nih, ada beberapa kasus sepertinya ya yang udah pernah terjadi ya. Intinya semua study case ini tuh udah pernah terjadi di sebuah lingkup organisasi. Tentunya saya selama 3 tahun, udah hampir 3 tahun organisasi SMK Negeri 1 Jakarta, udah pernah merasakan kok yang namanya circle BPH, dan ini sangat-sangat merugikan. Saya mengerti bahwa dalam beberapa momen ya, tentu kalau misalnya kita bekerja sama dengan orang-orang ini, kalian bakal ngerasa kayaknya lebih kenceng kerjasamanya, outputnya kayak lebih mantep, lebih kena. Tapi ingat, resiko terburuknya dari circle itu adalah kalian akan mencoba untuk membuat space bagi diri kalian sendiri. Space-nya adalah space kenyamanan. Nah ini sangat-sangat harus dipahami dulu ya. Di OSIS itu usahakan jangan terlalu nyaman dengan melakukan sesuatu hal yang buruk. No, itu namanya menormalisasikan suatu hal yang negatif. Kalian nggak boleh nyaman dengan takut, nyaman dengan enggan berbicara, nyaman dengan duduk di belakang, nyaman dengan posisi jabatan yang ini aja, nyaman dengan bikin kenyamanan diri sendiri ya, bikin mindset yang salah sebenarnya, bikin kenyamanan bahwa kalian tuh kayak maunya di sini-sini aja. No, di OSIS sama MPK
kalian sewajib itu push limit kalian, push batasan kalian, dan push diri kalian sendiri. Ya saya tekankan lagi, poinnya adalah jangan terlalu nyaman di comfortable zone kalian. Di OSIS tuh nggak boleh nyaman. Di OSIS itu tiap hari itu tantangan. Kalian udah masuk OSIS tuh udah ngebuktikan kalian bakal siap dengan berbagai macam kesulitan yang akan terjadi. Dan ini harus dilaksanakan secara bersama-sama. Oke, balik lagi. Ini saya ngasih definisi dulu ya, pendapat saya mengenai circle. Buruknya kenapa? Meskipun ada plus minusnya, tapi ingat, apapun yang kalau kita secara rasional berpikir nih ya, mendingan jangan ambil keputusan yang masih ada negatifnya, apalagi lebih banyak, dan juga udah banyak contoh-contoh yang buruk. Oke, saya kasih tahu, circle tuh nggak bagus, karena ini OSIS tuh nggak boleh circle-circlean. Di ekskul ya, KIR pun saat ini, KIR 2024 nih, masih mengalami mengalami hambatan dalam ekskul jalannya mereka karena masih ada circle-circlean ya, datangnya menyesuaikan circle mereka. Misalnya circle ada 3, yang datang cuma 1, yang udah yang ini ya, yang izin ada 2, satunya lagi kan bisa datang, cuma karena circle yang nggak datang semua, dia nggak mau ikut pertemuan. Ini kan jadinya konyol kan, ironis, miris, kasihan. Nah jadinya langkah pertama yang menurut saya bakal ambil nih ya tentu gini. Saya kalau kasih 2 cara idealis dan cara ideal. Cara yang kayak template, kalau misalnya GPT pasti dia bakal jawabnya kayak gini. Sama saya kasih cara realistis. Cara realistis dari saya sendiri. Gini, langkah pertama tentu kita confront ya. Karena kenyamanan itu harus didobrak ya. Keluar dari zona nyaman, maka kita harus dobrak langsung. Kita yang merasa merugikan, kita merasa keresahan ya. Keresahan itu jadi harus diluapkan ya, keresahan itu harus diluapkan. Keresahannya apa? Keresahannya ada teman-teman kalian sendiri yang keenakan ngomongnya gini-gini aja. Kita kasih tahu, kamu yang seharusnya bisa untuk memilih ya, bekerja dengan ini. Misalnya menerima apa adanya, tapi malah keenakan sama dia mulu. Karena kita OSIS, jadi kalian tuh sudah wajib itu kenal sama semuanya, bekerja sama dengan semuanya, dan juga ya nggak terpaku sama itu aja. Itu dulu mesti diketahui. Makanya circle itu harus sudah dicegah dari kelas 10. Nggak boleh namanya tuh nggak boleh yang namanya nggak boleh yang namanya diam-diam ngebentuk aliansi, ngebentuk bestie. No. Kenapa nggak bikin circle tapi isinya seluruh anggota OSISnya aja gitu loh. Nah, kalau mau bikin circle ya bikin circle kayak gitu semuanya. Jangan gitu-gitu, jangan pecah-pecahan. Circle tuh nggak ada yang bagus ya. Dari awalnya circle tuh udah nggak bagus gitu loh. Kamu bagi yang punya keresahan ini, apalagi nanti misalnya wakil yang ngelihat ada circle-circle yang terjadi, ini langsung bubarinnya dengan cara tidak itu, nanti kamu malah dibenci ya. Itu salah, dikaji dulu, berpikir secara rasional. Pikir-pikir dulu. Cara saya bubarin circle-nya adalah ini, menekankan dasar kebersamaan, mewajibkan semuanya bonding, kenalan satu sama lain, lalu biasain kerja panitia atau acara tuh sama dia, maksudnya bukan, kalau bisa ya diversifikasi ya, dipecah-pecah, jadi jangan dia kebiasaan sama ini mulu, no, harus di potek-potekin ke tim-timnya lain. Jadi tim-timnya itu diacak-acak mulu sampai mereka kebiasaan, sampai mereka mengerti bahwa oh ini gue kenal sama dia. Intinya tuh harus kenal sama semuanya dulu ya, harus kenal sama semuanya. Makanya dia tuh nggak akan kepikiran perlu untuk ngebikin circle. Kalau dia kenal semuanya, dia nggak akan kepikiran buat bikin circle. Itu dulu percaya sama saya. Itu realistis ya. Makanya saya minta sama calon MPK tahun 2024-2025 untuk nge-save semuanya, nge-save semua teman-temannya, jangan ada yang nggak di-save. Itu dulu penting tuh. Hal-hal simpel kayak gini kalian anggap sepele, kalian bakal salah, kalian bakal kena karmanya. Karmanya apa? Saya ngalami. Karena kebiasaan circle, main-mainnya sama itu aja, nongkrongnya sama itu aja, maksudnya nongkrong di luar OSIS ya. Dan kayaknya tuh kayak teman-teman OSIS yang lain tuh kayak udah nggak dipedulin lagi, kayak udah nggak ada
gerakan hati buat ngajakin yang lain, nggak pernah ada gerakan hati buat ngetek semuanya, malah ngeteknya yang itu aja. Kan itu jadinya ironis lah ya. Itu artinya kamu meninggalkan OSIS sendiri, kamu meninggalkan teman-teman kamu, meninggalkan pengurus yang lain karena kebiasaan mainnya sama itu aja. Oke, maaf ya saya kepanjangan jelasinnya, tapi ini circle ini salah satu anomali organisasi yang saya tangkap. Ya, saya ada definisi anomali organisasi itu intinya keresahan yang terjadi di OSIS atau di organisasi. Simpelnya ya, kalau memang nggak bisa diselesaikan ini secara bersama, ngadu aja ngadu. Ya, ngadu aja ngadu. Tapi saya sarankan nggak ngadu sama pembina, ya kan ya. Kalau pembina nanti ceritanya kan cerita sepihak, belum tahu apa-apa. Jadi ya nggak perlu sampai ke pembina, tapi harus mulai coba ngecegah hal ini terjadi dulu. Ngecegah hal ini terjadi dari kelas 10. Intinya tahun depan tuh jangan sampai ada yang namanya circle-circle terjadi. Kalian harus mewajibkan bonding, banyakin bonding dulu ya. Cuma kalau misalnya udah terjadi nih ya, udah terjadi. Kasihlah video ini ke mereka, kasih video ini ke mereka ya, kasih video ini ke yang kalian rasa itu mereka menjalankan hal-hal circle kayak gini. Kasihlah video ini. Saya kasih, saya udah jelasin buruknya apa, ya bahayanya apa, resikonya apa. Itu udah nggak ada yang bagus. Saya kasih tahu nggak ada yang bagus. Belum bikin circle, mau kerja lu ini bestian nggak bagus, ujung-ujungnya jangka panjangnya nggak bagus, nggak bakal bagus. Jadi kalau kalian masih circle mending kalian stop ya. Kalian coba pikir-pikir lagi, kenapa kamu milih teman sama dia, kenapa nggak sama yang lain itu dulu, kenapa nggak sama yang itu, kenapa nggak sama yang kelas lain, kenapa nggak ya sama segmen lain ya kan, kenapa harus circlean sama dia, nggak perlu circlean sama yang lain aja. Makanya banyakin bonding ya. Untuk kakak-kakaknya nih yang nonton nih, kalau misalkan dia jadi kakak-kakak, untuk bisa mencegah circle terjadi lo banyakin bonding. Saran saya sendiri kemarin saya ngasih tugas, kalian ber-16 bikin TikTok sebanyak-banyaknya, tapi pastikan dua video nggak boleh ada orang yang sama ya. Jadi kalau misalnya ada 2 video, ada 2 tren TikTok, masing-masing membutuhkan 3 orang ya. Itu saya nggak tugaskan mereka cepat-cepat bikin video dengan orang yang sama. Saya minta orangnya beda-beda. Kalau sampai ketahuan sama itu dihapus salah satunya. Kenapa? Nah itu jadi circle. Memang solusi ini riskan ya. Solusi ini riskan kalau nggak di briefing lebih jelas. Jadi ya banyakin bonding. Nanti pas sudah ketemu satu divisi kan bisa kenalan lagi. Jadinya ya minimal sebulan udah langsung kenalan lah. Pas masih cases sama masih capek kan tuh udah kenal. Udah jadi kayak rumah, udah jadi kayak sohib. Tapi sohibnya tuh sama semuanya, nggak sama yang itu aja. Itu buruk loh. Ya ini untuk menjaga circle tuh ya, ada dari kitanya sendiri yang merasa ada keresahan, teman-temannya ada circle tuh langsung dikonfront. Apalagi ada wakilnya. Kalau tugasnya wakil OSIS atau wakil MPK tuh ya dia bertanggung jawab sama angkatannya dia, angkatan yang kelasnya dia itu. Saya dikasih tahu wakil ketua OSIS dulu kayak gitu. Saya bertanggung jawab sama angkatan saya. Tapi saya gagal karena akhirnya pas sudah lepas jadi malah ada circlean. Ya intinya sih bibit-bibit buruk itu mending dicegah dulu dari sekarang ya. Apalagi udah banyak cerita tentang circlean, mending jangan terjadi lagi lah. Capek ya, capek berat, nanti berat. Oke, sama kakak-kakaknya pasti banyak bondingan ya. Jangan cuma bonding lewat rapat, itu nggak ada bondingnya. Mending main lah, ngobrol lah sana sini. Apalagi ketuanya harus turun tangan ngobrol sama kelas 10-nya. Biar apa? Biar nge-keep mereka kagak berani buat ngomong. Apalagi ini ketuanya yang ngomong duluan ke adik-adiknya lewat PC atau lewat WA atau nge-save kontaknya. Itu bakal bagus banget. Saya lagi coba. Saya udah nge-save semua calon-calon MPK, udah 16 orang saya save, 16 anak saya save. Dan saya coba mulai obrolan sih ya, biar mereka tuh kebiasaan nggak takut dengan inilah. Maksudnya jangan bikin alasan dede ya. Kalian kelas 10 jangan coba bikin alasan nggak berani buat nanya di grup, nggak berani buat ngomong di grup. Beraninya PC, beraninya nyampain ke yang sering ngobrol sama kakak-kakaknya. Mendingan yang masih kayak gitu mending stop ya. Saya kasih tahu, nggak ada larangan kalian ngechat di grup kecuali tengah malam. Itu nggak boleh. Logisnya itu aja, sisanya nggak ada lagi. Nggak ada yang ngelarang ya, nggak ada yang marah. Itu dulu, jangan bikin alasan konyol-konyol kayak gitu di kepala. Nggak ada namanya takut. Lu beraniin diri, doa dalam diri,
minta minta kekuatan ya kan, langsung ngomong, langsung ini YOLO YOLO gitu. Kalau ngejalanin sesuatu di organisasi itu dijalankan saja, jangan ditakutin ya. Jangan curhat juga, jangan kebiasaan curhat. Curhat tuh nanti jadinya malah kayak enakan curhat, nggak ngelakuin apa-apa. Saya rasa kesimpulannya adalah konflik circle ini harus dibubarkan dengan cara disadarkan dengan cara dari awal kelas 10-nya udah dicegah terjadi dulu. Mereka masih pada belum kenalan nih ya kan, mereka masih pada belum kenal satu sama lain. Mereka harus dikenalkan dengan momen dan cerita, dengan bonding dari apa kakak-kakak kelasnya ya. Kakak-kakak kelasnya yang udah circlean, tolong kalian mending bubar dan berhenti circlean ya, berhenti kenyamanan. Mendingan kalian coba nyadar diri, apakah kamu sudah coba berkenalan dengan yang lain? Apakah kamu meninggalkan teman-teman kamu yang lain gitu karena kalian akan ngobrol sama dia, pulang bareng sama dia, satu divisi mulu sama dia? Gimana? Kebayang nggak? Udah ngerti belum situasinya ya? Kalian jangan ngerusakin OSIS atau ngerusakin MPK dengan circle kalian. Saya kasih tahu, jangan ngerusakin dinamika organisasi karena circle kalian. Kalian tuh sampah kalau circlean. Sampah. Nggak ngerti namanya pertemanan, nggak ngerti, menghancurkan komunikasi, menghambat dinamika organisasi, ngepecah belah OSIS, ngepecah belah MPK, bikin keributan, bikin kerusuhan, bikin perdebatan. Itu semua resiko yang bakal terjadi kalau misalnya bikin circle di OSIS atau MPK ya. Dan juga kalau jadi ketua, minimal turun tangan langsung ya, mendingan dicegah dari sekarang ya. Itu aja sih dari saya. Semoga cukup menjawab pertanyaan kalian ya. Kalau pakai jawaban template, oh tentu kita harus ini ya. Ya, GPT is good. Saya dominan pakai GPT di kehidupan SMK saya. Tapi ingat, GPT adalah jawaban idealis, sedangkan realistisnya mungkin ada bisa kamu temukan di video ini lewat sharing saya terhadap study case ini. Oke, disclaimer, saya baru 3 tahun organisasi, belum sampai 10 tahun, belum sampai 20 tahun. Jadi saya nggak punya kedalaman yang cukup intens. Jadi ya relate-nya masih cuma sebatas itu doang. Tapi semoga video ini dapat membantu kalian cara menyikapi dan juga dapat jawaban yang cukup lah untuk study case ini ya. Semoga cukup lah. Intinya good luck. Tetap pertahankan dinamika organisasi. Jangan cuma berharap sama wakilnya doang, berharaplah sama diri kalian sendiri yang bisa membawa perubahan. Karena kalian kalau udah sama MPK, kalian harus bekerja dan aktif, nggak boleh apatis ya. Dan kalau apatis masih malu-malu, udah ini konyol nih. Udah 2 tahun OSIS masih malu-malu, itu lo konyol. Mending keluar aja. Kalau masih malu-malu buat jadi MC, padahal udah sering lihat teman-temannya jadi MC, keluar aja. Karena bikin capek tuh, gak ngeliatnya miris, nggak mau berkembang, masih malu-malu. Di OSIS tuh nggak layak deh, atau MPK nggak layak deh terima yang kayak gitu deh, nggak berani ngomong. Udah 2 tahun di sini. Tapi itu aja guys, semoga kalian dapat yang positifnya aja. Tolong dicegah ya anomali organisasi ini, circle, tolong dicegah ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di study case selanjutnya. Ini study case pertama. Sampai jumpa.